Pernah kebayang nggak, perjalanan spiritual yang paling berat itu justru bukan soal meninggalkan dunia, tapi soal kembali lagi ke dunia dengan cara pandang yang sama sekali baru. Nah, yuk kita telusuri perjalanan unik ini bareng-bareng. Kita langsung mulai dengan sebuah paradoks yang menarik banget. Katanya, tantangan spiritual terbesar itu bukan pas kita lagi naik ke puncak kesunyian, tapi justru pas kita harus turun gunung lagi. Loh, kok bisa gitu? Nah, disinilah letak tantangan sesungguhnya. Banyak banget jiwa yang berhasil loh sampai ke puncak zikir, ngerasain kedekatan ilahi yang luar biasa. Tapi justru tersesat pas harus bawa kedamaian itu pulang ke tengah riuhnya kehidupan sehari-hari. Dan yang bikin ini makin dalam lagi, ternyata sedikit sekali yang mampu turun gunung sambil tetap menjaga cahaya di dalam dada mereka. Mereka yang bisa menatap keramaian dengan senyum tanpa kehilangan api batin yang udah susah payah dinyalain. Inilah ujian yang sebenarnya. Terus, apa sih yang beda dari mereka yang berhasil pulang ini? Kuncinya ada di satu hal, pergeseran cara pandang yang super fundamental terhadap dunia itu sendiri. Coba kita lihat gimana pergeserannya. Ini dia pergeseran mindset-nya yang paling penting. Awalnya, kita mungkin melihat dunia ini sebagai gangguan, sebagai berisik yang bikin kita jauh dari Tuhan. Tapi dalam pandangan yang tercerahkan, dunia ini justru jadi kayak kitab yang terbuka lebar, manifestasi langsung dari ayat-ayatnya. Dan cara menggambarkannya itu indah banget. Dunia itu bukan lagi hambatan, tapi malah jadi semacam laboratorium cahaya, tempat sifat-sifat Tuhan nunjukin dirinya. Setiap kejadian, bahkan yang kita anggap sepele sekalipun, jadi pelajaran, jadi pengingat akan kehadirannya. Wah, kutipan ini nangkep banget esensinya. Ini kondisi di mana seseorang secara fisik ada di dunia, di pasar, di kantor, di jalan, tapi hatinya, batinnya itu tetap terhubung sama sang sumber. Batinnya tetap hening, tapi bukan hening yang kosong, melainkan hening yang hidup dan menyala. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Gimana kita bisa sampai ke kondisi seperti itu? Jawabannya berpusat pada satu konsep yang luar biasa kuat. Seni penyerahan diri. Penting banget nih buat kita pahami, taslim atau penyerahan total itu bukan tanda kelemahan ya, justru sebaliknya. Ini adalah kondisi kekuatan tertinggi di mana kita berhenti melawan arus kehidupan dan membiarkan kehendak Tuhan yang jauh lebih besar buat mengambil alih. Dan konsep ini benar-benar membebaskan loh. Saat kita sadar kalau ternyata nggak ada satupun yang benar-benar milik kita, rasa takut kehilangan itu langsung sirna. Kesehatan, harta, bahkan aku yang ada di dalam diri kita, itu semua cuma titipan. Kesadaran ini melahirkan kelapangan hati yang luar biasa. Dan buahnya, hasilnya tuh, kerasa banget dalam hidup kita. Saat kita mempraktikkan penyerahan diri ini, langkah kaki jadi terasa lebih ringan. Masalah nggak lagi jadi beban yang menghancurkan. Dan hidup terasa mengalir aja gitu. Bukan karena dunianya berubah, tapi karena kita udah masuk ke dalam arusnya. Nah, dari sini, coba kita tarik benang merahnya ke sebuah masalah yang mungkin relevan banget buat kita sekarang. Perasaan hampa yang kadang-kadang kita rasain dalam beragama. Ini pertanyaan yang jujur aja mungkin sering banget mampir di benak kita kan? Kita sholat, kita zikir, kita baca kitab suci, tapi kok hati seringnya terasa dingin dan kosong ya? Gejalanya tuh kita bisa rasain loh. Agama jadi aktivitas fisik doang, bukan kehadiran hati. Ritualnya kita jalankan, tapi rasanya ketiduran. Kita cuma pegang cangkangnya, tapi kehilangan intinya. Dan inilah mungkin tragedi spiritual di zaman modern ini. Ilmu agama itu berlimpah di mana-mana. Di media sosial, podcast, pengajian. Tapi seringkali cuma berhenti di kepala, nggak turun buat menghidupkan dada. Pengetahuan udah menggantikan pengalaman. Makanya, kembali ke makrifat, atau pengenalan batin secara langsung, itu jadi penting banget. Jadi, kalau gitu, kayak gimana sih wujud puncak dari perjalanan kembali ke dunia ini? Nah, bagian terakhir ini bakal menyatukan semuanya, melukiskan sebuah keadaan di mana seluruh hidup kita bertransformasi. Buat jiwa yang udah berhasil pulang ini, dunia tuh udah bukan lagi musuh. Justru sebaliknya, setiap detik, setiap interaksi, setiap peristiwa, semuanya jadi kesempatan buat berzikir, buat merasakan kehadiran Tuhan. Hidup sehari-hari yang tadinya biasa aja, sekarang jadi luar biasa sakral. Bahkan tindakan sesederhana melangkahkan kaki, itu bukan lagi gerakan biasa, tapi udah jadi sebuah doa yang hidup. Setiap tarikan dan hembusan napas kita, fungsi paling dasar dari kehidupan, itu berubah jadi percakapan rahasia. Sebuah perjumpaan yang intim dengan Sang Pencipta. Dan pada akhirnya,
Nggak ada lagi pemisahan, nggak ada lagi waktu ibadah dan waktu dunia. Seluruh hidup itu sendiri secara total menjadi sebuah zikir yang abadi, sebuah persembahan tanpa henti. Inilah kesadaran puncaknya yang bikin merinding. Bukan lagi aku dekat dengan Allah karena di situ masih ada aku, tapi ini udah lebur. Sebuah kesadaran bahwa nggak pernah ada jarak, nggak pernah ada perpisahan sama sekali. Dan sebagai penutup, semua ini kita bawa pulang ke diri kita masing-masing. Ini semua bukan cuma informasi, tapi sebuah cermin. Pertanyaannya bukanlah apakah Tuhan itu ada, tapi di manakah kita merasakan kehadirannya dalam momen yang paling dasar ini, dalam setiap tarikan napas kita. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.